Ya, kita beralih ke informasi terkini. Pemirsa, pesawat Jeju Air dilaporkan mengalami kecelakaan di Korea Selatan dan dilaporkan 85 orang tewas dalam insiden ini. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 2216 yang tiba dari Bangkok, Thailand, dikabarkan mengalami kecelakaan di Bandara Muan, Korea Selatan pada Minggu pagi waktu setempat. Pesawat tersebut dilaporkan membawa 181 orang penumpang yang terdiri dari 157 penumpang dan 6 awak pesawat. 173 penumpang merupakan warga negara Korea Selatan, 2 orang lainnya merupakan warga negara Thailand. Pesawat Jeju Air dengan flight 7C2216 dijadwalkan berangkat dari Bangkok, Thailand menuju Muan, Korea Selatan. Namun pesawat yang akan mendarat di bandara tersebut keluar dari landasan pacu dan menabrak dinding luar bandara Muan. Dugaan sementara kecelakaan pesawat Jeju tersebut akibat serangan burung hingga menyebabkan kerusakan roda pendaratan. Hingga saat ini pihak maskapai masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan pesawat Jeju Air tersebut. Pihak berwenang, penjabat Presiden Choi Sang-mok, memerintahkan upaya maksimal untuk operasi penyelamatan di kecelakaan pesawat Muan. Peristiwa kecelakaan ini merupakan yang pertama sejak maskapai berdiri pada 2005. Ya, kecelakaan pesawat Jeju Air diduga akibat serangan burung, dan untuk membahas terkait hal tersebut saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat siang Pak Alvin, bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang Mas, baik, terima kasih. Ya, kita dengar kabar duka baru-baru saja terkait dengan kecelakaan pesawat Jeju Air yang terjadi pagi ini ya Pak ya. Diduga pesawat ini kecelakaan diakibatkan oleh serangan burung yang merusak kerusakan pada roda pendaratan dari pesawat tersebut. Kalau bisa, itu mengapa hal tersebut bisa terjadi, Pak, hingga mengakibatkan kecelakaan fatal seperti itu, Pak? Iya, saya agak berhati-hati ya. Saya belum berani menyampaikan secara pasti bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh pesawat tersebut karena menabrak burung ya. Kalau menabrak burung itu biasanya akan terjadi mungkin kerusakan pada mesin atau mungkin pada kaca kokpit ya. Tapi kalau melihat bahwa kemudian roda pesawat tidak bisa keluar, dari video yang beredar kelihatannya flaps itu juga tidak keluar. Jadi konfigurasi sayap ini bukan untuk mendarat. Kemungkinan pesawat tersebut mengalami masalah hidrolis sehingga sulit mengendalikan flap dan roda pendaratan. Tapi pesawat sudah berhasil mendarat di landasan pacu tanpa roda, mendarat pada lambungnya, kemudian terus melaju, tidak bisa dikendalikan dan diduga juga menabrak dinding di ujung landasan pacu dekat approach light. Nah, ini juga dipertanyakan kenapa ada dinding di ujung landasan. Jadi rasa-rasanya kita perlu menunggu lebih lanjut. Kalau memang terjadi bird strike, ada masalah teknis, nanti bisa diselidiki dari rekaman pembicaraan antara pilot dengan pengatur lalu lintas udara. Demikian, Mas. Baik, kalau dalam sistem penerbangan, Pak, apakah pesawat ini bisa menangkap sinyal atau tanda-tanda ketika ada benda, bahkan burung yang berada di sekitar pesawat yang bisa membahayakan penerbangan, Pak? Kalau burung, rasa-rasanya tidak ya. Yang ada di pesawat ini adalah radar cuaca, bisa menangkap awan, kemudian benda-benda logam besar seperti pesawat lain itu juga bisa terdeteksi. Kemudian daratan ya seperti gunung, bukit itu terdeteksi. Tapi kalau burung yang sedemikian kecil, setahu saya tidak bisa terdeteksi ya, kecuali itu kawanan burung yang sangat besar. Tapi kalaupun menabrak burung, kena mesinnya mati pun juga pesawat itu masih bisa melayang. Tapi kalau melihat kondisi kecelakaan tersebut, dan saya sudah melihat grafik kecepatan dan ketinggian,
kelihatannya semuanya normal. Memang pesawat tersebut pada sekitar 40 menit sebelum mendarat itu sempat level. Jadi pada ketinggian yang level, mempertahankan ketinggian, tidak terus melaju turun selama sekitar 12 menit, baru setelah itu melanjutkan turun. Itu pada ketinggian sekitar 24.000 kaki. Kalau 24.000 kaki sangat kecil kemungkinan kena burung. Mungkin ada masalah-masalah lain, dan itu tentunya kita perlu menunggu hasil penyelidikan. Semoga black box-nya juga bisa cepat ditemukan sehingga rekaman parameter pesawat, kemudian rekaman suara kokpit semuanya bisa dikaji. Demikian, Mas. Ya, berarti sejauh ini belum ada di pesawat itu ya Pak ya, terkait dengan sensor-sensor yang nanti misalkan ada benda ataupun bahkan hewan yang melintas ataupun yang berada di sekitar pesawat tersebut ya Pak ya. Tapi sejauh ini apakah sebelumnya pesawat ini ada melakukan penerbangan yang rendah di batas biasanya nih Pak, diperkirakan? Dari informasi penerbangan yang sempat saya buka, kelihatannya normal-normal saja sih sepanjang penerbangan, kecepatan, kemudian juga ketinggiannya, rate of descent, laju penurunannya juga tidak ada yang luar biasa, wajar-wajar semua. Laju penurunan hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 kaki per menit, itu masih dalam kondisi wajar. Dan terakhir pada waktu akan mendarat itu juga masih pada kecepatan atau laju 167 knot, itu juga masih dalam koridor cukup wajar. Rasa-rasanya cukup wajar, dan pesawat ini pertama kali diterbangkan oleh Jeju Air itu adalah pada bulan Agustus 2009. Jadi sudah 15 tahun dioperasikan, masih dalam kondisi layak. Jenis pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi HL8088. Demikian, Mas. Ya, berarti kalau misalkan diperkirakan, kalau misalkan burung tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dan bisa dibilang penerbangannya juga normal-normal saja, berarti ada satu hal yang menyebabkan pesawat itu turun dan mengalami kecelakaan seperti itu ya Pak ya? Iya, yang sebenarnya pesawat ini celakanya kan karena roda pendaratannya tidak bisa keluar. Nah, itu yang harus dicari. Apa sebabnya roda pendaratan tidak bisa keluar? Dari video yang beredar, saya melihat juga kelihatannya ya sekilas karena tidak terlalu jelas. Kelihatannya flap itu juga tidak dalam konfigurasi turun. Nah, kalau memang itu benar, saya menduga ada masalah hidrolis dan perlu dicari apa penyebab masalah hidrolis tersebut. Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini disebabkan karena pesawat menabrak burung. Kalaupun menabrak burung, mesin mati juga laju penurunannya tidak seperti itu. Demikian, Mas. Iya, dikarenakan kita masih minim informasi ya Pak ya, jadi kita tidak mengetahui apa penyebab pastinya terjadi kecelakaan tersebut. Namun jika misalkan terjadi hal-hal seperti itu Pak, apa antisipasi terhadap yang dapat dilakukan oleh pilot kalau misalkan ada hal-hal seperti itu Pak? Hal-hal seperti apa, Mas? Ya, seperti diperkirakan tadi kan ada burung dan lain segala macam, ataupun misalkan ada kendala-kendala yang dialami oleh pesawat seperti itu, Pak. Iya, kalau menabrak burung, dilihat dulu kerusakannya apa. Kalau memang burung itu kemudian masuk ke dalam mesin kemudian tidak bisa berfungsi dengan normal, mesin bisa dimatikan. Dan Boeing 737 ini pesawat bermesin ganda, di kiri dan kanan masing-masing satu mesin. Kalaupun satu mesin mati, pesawat ini masih bisa diterbangkan secara terkendali baik. Tidak ada masalah sebenarnya, tetap bisa mendarat juga dengan baik. Kalau burung itu menabrak kokpit, itu akan menghalangi pandangan pilot ketika mendarat. Tapi kelihatannya tidak terjadi di sana. Tapi kalau burung itu kemudian menabrak tubuh pesawat yang lainnya, rasanya juga tidak terlalu bermasalah ya. Kalau pun menabrak sayap, sejauh sayap itu masih bisa dikendalikan, nggak masalah. Tapi kalau kemudian pesawat mengalami masalah, tadi mesinnya harus dimatikan salah satu, atau kemudian
kokpit terhalang, pesawat akan divert, akan dialihkan ke bandara terdekat. Nah, pesawat penerbangan Jeju Air 7C 2216 ini tidak mengalami divert, jadi tetap mendarat di bandara tujuan. Berarti kan sejauh penerbangan ini masih terkendali, hanya pada saat akan mendarat Landing saja rodanya tidak keluar. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, selamat